Siapa Tuhan kamu? Allah, pasti. Kaum musyrikin seperti itu juga. Tapi mereka menyekutukan, artinya membandingkan antara Tuhan ini dengan Tuhan itu. Makanya ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan patung lain. Nanti ada pohon-pohon yang besar dijadiin Tuhan lagi, dan lain sebagainya. Jadi mereka banyak Tuhan. Kalau seandainya kamu mau rezeki, pergi ke Tuhan itu. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang tafsir surah Al-Fatihah, yang mana surat yang sangat dahsyat, surat yang sangat besar, surat yang mana mempunyai banyak rahasia yang jarang sekali kita ketahui, sehingga alhamdulillah kita pelajari dia dan kita tadabburi dia serta kita amalkan. Amal Fatihah juga punya sebuah istilahnya bentuk di mana ketika kita berdoa dia mempunyainya. Contoh misalkan kita berdoa dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sifat-sifat Allah kita tonjolkan dan tidak lupa kita puji Allah. Setelah itu kita memohon kepadanya, berserah diri, dan semua itu terdapat dalam surat Al-Fatihah, yang mana telah kita pelajari bersama-sama pada pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah, karena kita kemarin juga sudah tahsin dan tahfidz tentang surat An-Naba, maka lebih baiknya juga kita mempelajari tafsirnya supaya sinkron antara tahsin dan tahfidz, sehingga ketika kita hafalkan ayatnya kita sudah tahu maksud daripada ayat itu, mengapa sih ayat itu, dan apa kandungan daripada ayat itu. Dan itu juga memudahkan kita untuk menghafalkannya. Selain menghafalkannya, kita sama-sama mentadabburinya. Dan kita mulai insyaallah pada surat An-Naba. Surat An-Naba itu surat yang terdapat, surat pertama dari juz 30. Surat kalau di dalam Al-Quran itu surat ke-78, dan dia turun setelah surat Ma'arij. Dan insyaallah kita akan sama-sama sedikit banyak mempelajari tentang surat An-Naba. Dan alhamdulillah saya sudah rangkum beberapanya, termasuk dari salah satu kitab yang induk kita yang kita pelajari, yaitu tafsir Ibnu Katsir, dan juga dari beberapa sumber. Insyaallah bisa menambah wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga meningkatnya ketakwaan kita pula. Kita mulai dari ayat pertama. Amma yatasaalun. Surat An-Naba adalah surat Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ada sedikit kekeliruan yang mengatakan bahwa surat yang Makkiyah dan Madaniyah, surat Makkiyah turunnya di Mekah, surat Madaniyah itu turunnya di Madinah. Sebenarnya ada benarnya, tapi ada sedikit kelirunya juga, karena ada juga ayat-ayat yang turun di Makkah tapi dia Madaniyah. Artinya fase tersebut adalah, jadi misalkan Rasulullah SAW masih di Mekah, jadi di fase itu maka turun ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah, maka fase-fase itu disebut Madaniyah. Dan juga kalau seandainya Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, setelah itu beliau pergi ke Mekah, turun ayat lagi di Mekah, bukan berarti itu ayat Makkiyah juga, tidak. Makanya dikatakan fase zaman di mana Rasulullah SAW sudah hijrah dan belum hijrah. Jadi ketika beliau belum hijrah maka disebut Makkiyah. Ketika beliau sudah hijrah maka Madaniyah, walaupun turunnya di Makkah. Contoh misalkan ayat terakhir dari turunnya Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Jadi ayat itu adalah ayat Madaniyah, tetapi turunnya ketika
Rasulullah SAW itu berada di Mekah. Artinya ayat itu tidak serta-merta dilihat di mana turunnya, tapi dilihat fase zamannya. Kalau seandainya Rasulullah SAW berada di Madinah setelah hijrah, artinya walaupun turunnya di Mekah, maka dia disebut dengan Madaniyah. Tapi kalau seandainya ayat itu turun sebelum hijrah, maka ayat itu disebut dengan ayat Makkiyah. An-Naba disebut dengan berita besar. Jadi ada yang mengatakan surat ini surat An-Naba, ada yang mengatakan surat ini surat Amma, ada yang mengatakan surat Tasa'ul. Seperti halnya Al-Fatihah punya nama, sekarang Ummul Quran, Fatihatul Kitab dan lain sebagainya yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Begitu juga dengan surat An-Naba, dia mempunyai nama juga surat Amma, surat An-Naba, surat Tasawul dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Naba itu adalah berita. Makanya Nabi itu disebut Nabi karena dia membawa berita. Asal kata daripada Naba. Nabi berasal dari kata Naba. Jadi berita. Artinya Nabi itu membawa berita sesuatu yang baru atau berita yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya baru adalah yang mana umat itu sudah melenceng sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan seorang nabi untuk memperbaharui atau menyempurnakan umat-umat itu sehingga membawa ajaran baru, padahal ajarannya sama juga ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Itu terjemahan dari ayat yang pertama. Jadi amma itu ada dua huruf, huruf an dan huruf ma yang ada alif. Jadi amma. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang mereka saling bertanya-tanya tentang apa gitu. Jadi istilahnya ini al-istifham inkari. Jadi ketika itu ada isu besar, 'anil naba'il 'azim. Ada sebuah isu besar. Isu besar itu yang pertama pada para mufassirin mengatakan dari Mujahid itu mengatakan bahwasannya turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika turun itu satu ayat. Jadi ketika turun satu ayat itu orang-orang Arab itu terpesona dengan gaya bahasa yang dibawa oleh Al-Quran. Mereka tidak pernah menemukan gaya bahasa terbaik selain Al-Quran tersebut. Maka ketika Rasulullah SAW diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, maka seakan-akan Al-Quran itu adalah sihir daripada Muhammad SAW. Padahal dia adalah mukjizat atau dia adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka mereka kaum musyrikin mengingkari akan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW karena mereka itu sudah menjaga tradisi nenek moyang tentang kemusyrikan itu, sehingga ketika dibawa oleh Rasulullah SAW kebaikan, maka kebaikan itu seperti tertutupi karena mereka lebih kuat. Maka mereka bertanya tentang sebuah berita besar. Nah, para mufassir mengatakan, ada yang mengatakan tentang berita besar itu adalah Al-Quran, yang mana turun Al-Quran itu heboh di mana dia mempunyai sebuah kekuatan daripada ayat-ayatnya. Kalau dulu ada istilah balaghatul kalam. Jadi syair-syair itu istilah kita sekarang nyanyi-nyanyian, yang dimana dalam nyanyian itu terdapat syair-syair yang bagus. Tapi kalau di dulu pada zaman Rasul itu terdapat syair-syair saja yang dibacakan dan membuat orang-orang kagum akan syair-syair itu. Nah, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW hanya meramal saja. Mereka hanya mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah penyihir. Dia bisa seperti itu karena ada ilmu sihir di situ. Makanya mereka mengingkari akan Al-Quran karena Rasul kan nggak pernah berbohong.
Jadi ketika dikatakan satu ayat atau satu kalamullah, mereka terheran-heran. Tapi mereka juga mengingkari, dalam hati mereka mengingkari, nggak mungkin Muhammad itu Rasul, walaupun dia nggak pernah bohong seperti itu. Nah, jadi ada sebuah pengingkaran dalam hati mereka. Jadi ada isu pertama itu adalah Al-Quran. Jadi kalau di kita ini istilahnya itu viral, yang trending atau yang lagi heboh sekarang. Nah, waktu itu yang lagi hebohnya itu adalah Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran, atau Al-Quran itu ditunjukkan Rasulullah SAW kepada orang-orang. Karena Al-Quran itu turunnya mutawatir, berangsur-angsur. Jadi turun Al-Quran itu satu ayat. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, Rasulullah SAW menyampaikan sesuai dengan sebab-sebabnya. Setelah itu ada juga isu viral lain atau isu yang heboh lain adalah mengingkari akan kerasulan. Jadi Muhammad Rasul nggak mungkin. Jadi ada 3. Yang pertama itu adalah dari Mujahid mengatakan bahwasannya Al-Quran itu turun. Al-Quran turun, maksudnya ada sebuah kitab yang turun kepada Muhammad SAW. Nah, yang kedua mengingkari akan kerasulan. Jadi berita hebohnya yang kedua adalah pengingkaran akan kerasulan Rasulullah SAW Muhammad. Jadi ketika dikatakan bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul utusan Allah, mereka mengingkari, walaupun mereka mengetahui kebaikan-kebaikan dari Rasulullah tersebut. Seperti Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah juga tidak pernah mencaci maki dan lain sebagainya. Nah, mereka mengetahui bagaimana sifat Rasulullah SAW itu, tapi mereka mengingkari tetap saja karena sudah tertanam istilahnya itu mengakar kuat di dalam hati mereka itu azas nenek moyang. Jadi sudah dari nenek moyangnya itu seperti itu. Jadi kalau kita katakan kenapa kalian itu tawaf di Ka'bah, jadi dulu itu tawaf, ada juga kaum musyrikin itu tawaf juga di Ka'bah. Jadi kadang ada yang tawaf itu nggak pakai pakaian. Jadi ketika mereka tawaf itu seakan-akan mereka mengatakan bahwa ketika saya beribadah nggak boleh saya bawa pakaian, yang mana pakaian itu saya bawa bermaksiat. Maka caranya adalah yang pertama mereka meminjam kepada orang yang benar-benar thiqah akhlaknya atau thiqah daripada dirinya untuk dipakai ketika mereka melakukan tawaf. Yang kedua, mereka telanjang untuk tawaf. Sedangkan itu tidak diajarkan kepada umat-umat sebelumnya, maka sudah melenceng. Nah, ketika Rasulullah SAW datang menghapus semua kejahilan, mereka mengatakan bahwa enggak, ini sudah dari nenek moyang saya. Artinya sudah mengakar kuat dalam hati mereka, walaupun itu adalah kebenaran. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah Muhammad dan beliau adalah utusan Allah yang disuruh untuk memperbaiki akhlak daripada manusia. Al-Yaumul Ba'ats ba'dal maut, yaitu hari kebangkitan. Jadi ada tiga isu viral ketika itu. Yang pertama isunya adalah isu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah Al-Quran yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, yang mana mereka mengetahui bahwasanya kalau sudah mati ya udah mati, selesai. Kalau sudah meninggal ya udah selesai. Gak ada istilahnya kamu itu udah meninggal, setelah itu dibangkitkan, setelah itu masuk ke alam ini, alam itu, alam itu, gak ada. Jadi mereka itu mengingkari akan itu. Jadi yang fiqhnya atau yang kuat daripada pendapat 3 tadi adalah tentang Al-Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Jadi ada 3 pendapat tadi. Pendapat pertama itu tentang Al-Quran, pendapat kedua adalah mengingkari akan kerasulan, yang ketiga adalah hari kebangkitan, dan yang ketiga ini adalah yang paling kuat daripada pendapat tersebut. Jadi an-naba di sini, berita di sini adalah berita tentang hari kebangkitan. Jadi mereka itu
seakan-akan mengolok-olok, kamu nanti kalau seandainya sudah meninggal, sini ku meninggalin, sini ku bunuh, nanti kamu bangkit lagi, katanya. Jadi seakan-akan orang-orang musyrikin itu mengolok-olok akan hari kebangkitan. Mereka mengatakan bahwa mana ada orang yang sudah mati setelah itu dibangkitkan lagi. Mereka mengingkari akan adanya hal yang seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Yatasal itu saling bertanya. Kalau sa'ala yas'alu itu bertanya, yatasaalu atau tasa'ala yatasaalu itu artinya saling bertanya. Bertanya saling sama lain. Artinya mereka juga ada istilahnya itu mereka mengolok-olok. Muhammad mengatakan bahwasanya setelah meninggal itu akan dibangkitkan. Ya udah sini, gue bunuh lo, ntar dibangkitin sama Muhammad. Nah, gitu istilahnya. Diledekin. Jadi istilah diledekin itu sangat sering terjadi kepada Rasulullah. Bukan hanya diledekin, dilecehin juga. Sampai dilempar sama batu, dilempar sama kotoran. Itu sudah hal yang biasa ketika Rasulullah SAW berdakwah. Nah, mereka mengingkari akan itu. Jadi ketika itu turun lagi ayat alladzii hum fihi mukhtalifun. Jadi istilahnya itu turunnya ayat ini ketika mereka saling bertanya-tanya tentang adanya hari kiamat. Maka turun amma yatasaalu 'anil naba'il 'adzim. Tentang apa? Tentang sebuah berita yang sangat besar. Berita yang sangat besar itu adalah dari Mujahid itu mengatakan Al-Quran, dari pendapat lain juga dikatakan kerasulan. Yang pendapat yang rajihnya adalah tentang hari kebangkitan, hari di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada pengadilan Allah yang sesungguhnya. Alladzii hum fihi mukhtalifun, yang mana dalam hal itu mereka berselisih. Yaitu saya katakan, jadi ada orang yang percaya, ada orang yang enggak percaya sama sekali, ada orang yang ragu-ragu. Jadi ada 3 golongan ketika itu. Golongan yang pertama yang percaya, golongan yang kedua adalah mereka yang tidak percaya sama sekali. Apaan sih? Ngapain juga percaya sama Muhammad? Kalau percaya sini gue bunuh, ntar lu hidup lagi dihidupin sama Muhammad, diolok-olokin seperti itu. Yang ketiga adalah ragu-ragu, karena Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Dan juga mereka sadar bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul. Jadi mereka itu ragu, iya enggak ya, iya enggak ya. Jadi karena tertanam ideologi nenek moyang yang tadi saya katakan pertama, sehingga mereka meragukan akan adanya Rasul terakhir Muhammad SAW. Jadi kenapa kaum Quraisy itu tidak percaya akan kiamat? Kenapa mereka itu tidak percaya akan dibangkitkannya dan akan diadakan pengadilan Allah? Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Maksudnya mereka melakukan maksiat, minum khamar, terus menyekutukan Allah. Mereka percaya Allah. Ketika dikatakan yaquluna Allah, siapa Tuhan kamu? Allah pasti. Kaum musyrikin seperti itu juga. Tapi mereka menyekutukan, artinya membandingkan antara Tuhan ini dengan Tuhan itu. Makanya ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan patung lain. Nanti ada pohon-pohon yang besar dijadiin Tuhan lagi dan lain sebagainya. Jadi mereka banyak Tuhan. Kalau seandainya kamu mau rezeki, pergi ke Tuhan itu. Kalau seandainya kamu nanti mau dapat momongan, pergi ke Tuhan itu. Jadi ada pengkotak-kotakan Tuhan, istilahnya seperti itu. Tapi mereka percaya bahwasanya Tuhan itu Allah. Menyekutukannya itu